Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan review hasil penelitian kami ke gudang JNE yang dari Bandung. Yang lebih detailnya itu ada di Soekarno-Hatta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ranis Ahmad Yunus dari kelas C9 Manajemen dengan nomor FPM 10 12 13 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad, saya dari kelas C21 NPM 10 12 12 84. Baik, perkenalkan, nama saya Destiano Trizulfa dengan NPM 10 12 13 59. Baik, perkenalkan, nama saya Marisa Saidatul Maziati dengan NPM 101 21 354. Baik teman-teman, perkenalkan saya Wafi Rizky Fitriani dengan NPM 101121290. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengumpulan data atau spesifikasi produk. Nah, dari di JNE tersebut ada 7 spesifik produk. Yang pertama ada Super Speed, yang kedua ada Pesona, yang ketiga ada Yes atau Yakin Kirim Esok, yang ketiga ada Reguler, yang keempat ada Oke atau ongkos kirim ekonomis, yang kelima ada JNE atau JLC, dan yang ketujuh ada JNE Pick Up Point. Nah, dari ketujuh tersebut yang paling sering digunakan oleh konsumen yaitu yang Super Speed karena melihat dari kecepatan pengirimannya, dan yang kedua yang sering digunakan juga yaitu Reguler karena sesuai 1 minggu itu telah bisa dikirimkan dari JNE tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang operator gudang. Yang pertama adalah barang dengan stok awal tertinggi. Pampers anak memiliki stok awal tertinggi sebanyak 70 unit. Kemudian barang dengan barang masuk tertinggi, make up memiliki jumlah barang masuk tertinggi yaitu 174 unit. Kemudian barang dengan barang keluar tertinggi yaitu pakaian wanita mencatat jumlah barang keluar tertinggi sebanyak 65 unit. Kemudian stok akhir tertinggi dan terendah, Pampers anak memiliki stok akhir tertinggi dengan 194 unit. Kemudian mukena memiliki stok akhir terendah hanya 70 unit. Nah, kemudian barang dengan perubahan stok terbesar yaitu skincare mencatat perubahan stok tertinggi dengan sebanyak 131 unit, dari 35 menjadi 166. Kemudian tren pergerakan barangnya yaitu sebagian besar barang menunjukkan peningkatan stok akhir dibandingkan dengan stok awal, mengindikasikan peningkatan permintaan atau penerimaan barang yang lebih tinggi daripada jumlah barang keluar. Kemudian yang terakhir adalah barang yang perlu diperhatikan, barang dengan selisih besar antara barang masuk dan keluar atau perbedaan dengan signifikan antara stok awal dan stok akhir memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan, persediaan, dan pengelolaan stok. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan menganalisis data ini, manajer gudang dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan persediaan, pengelolaan inventaris, dan pemenuhan permintaan pelanggan. Perhatian khusus dapat diberikan pada barang-barang yang menunjukkan fluktuasi atau perubahan signifikan dalam pergerakan mereka. Materi selanjutnya yaitu mengenai aktivitas gudang. Nah, di dalam proses pengolahan pergudangan untuk menyimpan barang ada beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama itu menerima informasi barang masuk ya ke gudang. Lalu yang kedua memastikan bahwa barang yang akan masuk sudah siap diterima oleh gudang. Yang ketiga proses penerimaan barang masuk ke gudang. Lalu yang terakhir proses pembuatan dokumen serah terima barang ke gudang. Nah, selanjutnya juga ada SOP pengeluaran barang dari gudang. Yang pertama itu permintaan pengeluaran barang, lalu yang kedua pengecekan stok, apakah stok tersebut masih ada ataupun sudah tidak ada. Lalu yang selanjutnya ada persetujuan pengeluaran,
lalu pengambilan barang, pengemasan, pencatatan, dan juga verifikasi bahwa barang itu akan keluar dari gudang. Selanjutnya ada penyerahan kepada kurir atau ke penerima ataupun konsumen. Selanjutnya langkah terakhir yaitu pelaporan. Dengan mengikuti SOP yang sudah disediakan, diharapkan proses pengeluaran barang yang ada di gudang JNE ini dapat berjalan dengan efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi yang digunakan oleh ekspedisi JNE. Yang pertama ada mobil pick up, yang kedua ada motor. Nah, kenapa mereka menggunakan mobil pick up dan motor? Untuk mengefektifkan dalam pengiriman dan fleksibilitas dalam pengiriman juga. Nah, untuk motor itu untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dimasuki oleh mobil. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu mengenai keluar masuk barang yang teratur di gudang JNE adalah bahwa proses ini didukung oleh sistem manajemen inventaris yang efisien dan terkomputerisasi. Setiap barang yang masuk ke gudang direkam dengan akurat dalam sistem, termasuk informasi mengenai jumlah, jenis, dan lokasi penyimpanannya. Selain itu, proses ini juga dikelola dengan standar operasional yang ketat untuk memastikan kelancaran dan ketepatan waktu dalam pengiriman barang kepada pelanggan. Dengan pendekatan ini, JNE dapat mengoptimalkan kinerja gudangnya, meminimal kesalahan, dan memenuhi kebutuhan logistik pelanggannya secara efisien. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.